Saat ini saya berada di kampus IE University di kota Madrid. Ini adalah salah satu universitas terbaik di Uni Eropa. Jadi bukan hanya terbaik di Spanyol, tetapi salah satu universitas terbaik di Uni Eropa. Mahasiswanya dari seluruh dunia. Dan universitas ini berbahasa Inggris. Ada 5 mahasiswa Indonesia yang mengambil program studi di sini. 2 orang untuk S1 dan 3 orang untuk S2. Nah, saya hadir ke kampus ini hari ini karena ada seminar yang sangat penting. Pembicara utamanya adalah Josep Borrell. Josep Borrell ini mantan Menlu Spanyol yang kini memiliki posisi sangat penting di Uni Eropa yang berkantor di Brussels sebagai High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission. Nah, beliau diundang ke sini oleh Fakultas Ekonomi, Politik, dan masalah-masalah global. Apa yang disampaikan oleh beliau menarik sekali, sehingga tema yang dipilih oleh EU ini mengundang kehadiran bukan saja banyak duta besar, tapi para ekonom dan juga para politisi di kota Madrid ini. Ada beberapa hal yang kalau saya sederhanakan, hot issue yang diangkat oleh Josep Borrell ini yang bisa ditangkap sebagai mewakili pandangan Uni Eropa terhadap masalah-masalah aktual baik di Eropa maupun di tingkat global. Pertama, masalah perang Ukraina dengan Rusia. Kemudian implikasinya terhadap energi dan juga politik dan ekonomi di negara masing-masing di Uni Eropa. Nah, kelihatannya perang ini belum jelas kapan akan selesai dan penderitaan baik negara-negara Eropa maupun Rusia tampaknya akan terus bertambah. Nah, karena itu kita harus menyiapkan mental, menyiapkan diri bagaimana implikasinya terhadap negara-negara lain yang secara geografis sangat jauh, termasuk di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, masalah yang lain yang diangkat adalah meningkatnya atau menurunnya ya, angka demokrasi di banyak negara yang tadinya dinilai angka demokrasinya sangat tinggi. Hal-hal seperti ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya teknologi IT yang berimplikasi dengan masalah-masalah politik dan demokrasi, tetapi juga ya problem ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara tidak bisa diabaikan. Ikut mempengaruhi menurunnya angka demokrasi di banyak negara demokrasi itu sendiri. Nah, yang terakhir saya kira ini isu yang paling menarik ya, yang mendapatkan perhatian dari banyak pihak dan termasuk juga mengalokasikan paling banyak waktu dari penjelasan Mr. Josep Borrell ini, yaitu persaingan antara Cina dan Amerika untuk memperebutkan supremasi di tingkat global. Kompetisinya atau battlefields-nya, ya, areal pertarungannya itu dibagi oleh Mr. Josep Borrell. Yang pertama masalah teknologi.
Jadi kemajuan teknologi dari Cina menyangkut banyak masalah, khususnya terkait dengan bidang IT, ya, kemudian chip dan lain-lainnya itu cepat sekali, sehingga sekarang posisinya sudah menantang kemampuan Amerika. Karena itu sekarang Amerika membuat berbagai policy untuk membatasi transfer teknologi yang dimilikinya. Jangan sampai ini ditangkap oleh Cina yang bisa mempercepat kemampuan teknologi Cina untuk menyalip Amerika. Nah, wilayah kedua pertarungannya adalah di wilayah ekonomi. Persaingan antara perdagangan dan investasi Cina dengan Amerika di tingkat global itu luar biasa ketatnya. Khususnya di negara-negara Afrika, negara-negara Asia, juga di negara-negara Amerika Latin. Bahkan Uni Eropa sendiri peningkatan investasi Cina dan perdagangan sangat tinggi. Nah, yang ketiga adalah di wilayah politik. Pertarungan itu semakin ketat karena secara signifikan kalau kita bicara di lembaga-lembaga multilateral di tingkat global, pendukung Cina itu konsisten meningkat. Nah, ini menurut Beryl tidak bisa dilepaskan dari manfaat ekonomi yang diterima oleh banyak negara di Amerika Latin, di Asia maupun di Afrika. Nah, karena itu ini satu hal yang beliau mau warning, mengingatkan kita semua bagaimana kompetisi ini bisa diselesaikan secara damai. Kompetisi ini bisa dirundingkan agar wilayahnya tidak meluas sehingga kemudian berujung kepada perang. Kalau kompetisi ini tidak diredam dengan cara negosiasi, kompromi, dan lain sebagainya, beliau bahkan menggunakan kalimat apa yang akan terjadi ke depan tidak ada satu orang pun yang bisa meramalkan. Nah, karena itu saya melihat seminar hari ini penting sekali, bukan saja untuk melihat bagaimana pandangan Uni Eropa terhadap masalah-masalah aktual saat ini, tetapi juga ini adalah pandangan aktual yang tentu berimplikasi dengan banyak pihak, dan ini bagus bagi kita untuk menentukan bagaimana sikap kita terhadap berbagai peristiwa saat ini dan ke depan, sehingga jangan sampai kita menjadi korban, tetapi lebih dari itu bagaimana kita tetap survive sebagai bangsa dan negara. Dan juga saya memperhatikan ada negara-negara yang kreatif, jeli, mengambil posisi yang baik, justru dia mendapatkan keuntungan banyak dari pihak-pihak yang berkompetisi. Saya kira itu sharing informasi yang semuanya dilakukan secara terbuka dan pendekatannya akademis, rasional, dan objektif. Mudah-mudahan ada manfaatnya.